Saya ikut tertarik untuk bicara soal cawe-cawenya Pak Jokowi dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Nampaknya tampaknya yang betul, masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe. Seperti biasanya, meskipun besaran belahannya belum tentu sama. Poin 3, juga diketahui oleh banyak pihak bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan dan tidak ingin pula yang bersangkutan jadi capres. Pendapat saya, tidak menjadi soal kalau Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Itu hak beliau, tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula presiden kita disalahkan. Apa yang disampaikan SBY itu sangat soft, sangat lunak. Kategorinya tidak etika tinggi. Karena kenapa? Ya, dia banyak memaklumi. Padahal kita harus paham bahwa Presiden Jokowi itu adalah primus inter pares. Dia adalah Presiden Republik Indonesia dan yang tidak lagi akan mencalonkan diri. Jadi kalau dia masih cawe-cawe, dan saya katakan cawe-cawe itu konsep yang keliru. Karena cawe-cawe itu tidak membuat presiden itu menjadi primus inter pares, tetapi orang yang main belakang atau main samping. Maka menurut saya dia tidak menempatkan dirinya sebagai orang nomor satu, sebagai kepala negara, tapi menempatkan sekedar anggota partai politik atau orang-orang politik yang harusnya dia kurangi porsinya ketika dia sudah menjadi seorang negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita coba bahas satu hal yang menarik, yaitu buku dari Presiden SBY, Presiden Indonesia ke-6 ya. Menarik karena SBY membuat buku yang judulnya langsung vis-a-vis, berhadapan langsung dengan Presiden Jokowi. Coba kita lihat ya, ditampilkan bukunya saja ya untuk sampul biar orang paham. Keras SBY tulis buku Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Nah, ini isinya. Tentu sobat era sekalian pengen tahu kan isinya seperti apa. Alhamdulillah saya mendapatkan soft copy-nya. Ada teman yang berbaik hati memberikan kepada saya ya. Ya, terima kasih rekan Sony Muhammad. Lagi-lagi rekan Sony Muhammad yang sudah memberikan soft copy buku SBY yang ternyata tidak terlalu tebal, sekitar 26 halaman saja, dan bisa kita bacakan satu demi satu ya. Oke, coba kita bacakan ya, sambil sobat era sekalian tentunya menyimak buku yang menarik ini pastinya karena ditulis oleh Presiden Jokowi dan ditujukan kepada ditulis Presiden SBY, dituliskan pada Presiden Jokowi ya. Oke, ini isinya. The President can do no wrong ya, harusnya the Queen atau the King, kali the President. Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi, Susilo B. Yudhoyono. Oke. Saya ikut tertarik untuk bicara soal cawe-cawenya Pak Jokowi dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Nampaknya ya,
Tampaknya yang betul. Masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe. Seperti biasanya, meskipun besaran belahannya belum tentu sama. Ya. Mengartikan apa yang dimaksudkan dengan cawe-cawe juga beragam. Begitulah pemaknaan terhadap satu istilah. Karena ini berasal dari bahasa Jawa, barangkali saudara-saudara kita yang tidak bersuku Jawa mengalami kesulitan untuk menangkap apa yang Presiden Jokowi maksudkan dengan cawe-cawe itu. Apa yang ingin saya ungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya pandangan dan pendapat saya. Yang setuju dengan saya monggo, yang tidak setuju tentu saya hormati. Itulah indahnya konstitusi kita, UUD 1945, yang menjamin dan memproteksi kebebasan berbicara, ya, yang makin terancam dalam era ini. Kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat. Inilah salah satu nilai demokrasi yang kita anut. Tentu dengan catatan freedom of speech harus berdasar pada fakta dan kebenaran, bukan fitnah atau hoax, dan bukan sebuah ujaran kebencian hate speech yang bisa menimbulkan keonaran bahkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan publik. Ya jangan juga setiap berbeda pendapat dianggap hoax, setiap protes dianggap ujaran kebencian ya. Kebebasan berbicara juga mesti disampaikan dengan bahasa dan cara yang patut serta bukan sumpah serapa yang bisa merusak jiwa masyarakat kita. Ya tidak semua orang pakai cara yang halus ya, ada juga cara yang sedikit kasar tetapi yang paling penting masih dalam koridor. Bagi banyak orang cawe-cawe dimaknai sebagai tindakan yang baik, berkonotasi positif. Ini contohnya. Di sebuah desa ada rumah yang kejatuhan pohon, penghuninya nampak shock dan sangat bersedih. Tetangganya Pak Budi bilang sama istrinya, "Bu, kasihan tetangga kita harus membantu. Aku tak cawe-cawe untuk meringankan bebannya." Contoh yang lain seperti ini. Seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, anak kita yang nomor 2 ini Kardi malasnya bukan main. Bersihkan kamar malas, belajar malas. Saya lihat kawan-kawannya juga enggak karu-karuan. Mbok jangan dibiarkan toh Pak, nanti jadi apa dia kalau sudah dewasa. Bapak mesti cawe-cawe. Saya yakin dia akan mendengarkan kata-kata ayahnya." Ini contoh cawe-cawe yang berkonotasi positif. Oke. Namun ada pula yang mengartikan cawe-cawe itu tidak baik. Contohnya adalah apa jawaban sang anak Kardi yang merasa tidak suka selalu didikte oleh orang tuanya. Begini kata-kata Kardi, "Kenapa sih bapak sama ibu selalu mencampuri urusan Kardi? Gak usah cawe-cawe lah, ini urusanku. Aku yang menentukan." Ini juga jelas bagaimana Kardi memaknai kata cawe-cawe yang dianggapnya negatif. Oke. Ada lagi yang ingin saya contohkan. Contoh yang satu ini saya alami sendiri ketika dulu saya mengemban amanah memimpin Indonesia yang kita cintai bersama. Masih ingat benturan keras antara KPK dengan Polri atau yang dikenal dengan istilah cicak lawan buaya. Sebagian pasti masih ingat kalau meminjam istilah cawe-cawenya Pak Jokowi, yang saya lakukan dulu mungkin juga termasuk cawe-cawe yang berkonotasi positif. Waktu itu benturan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut memang keras, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan publik. Di kalangan elit penyikapannya juga berbeda-beda. Ada yang mendesak sambil menyalahkan saya agar Presiden segera mengambil alih persengketaan itu dengan arah membela KPK dan menyalahkan Polri. Ada juga yang tidak setuju kalau Presiden melakukan campur tangan karena penegakan hukum bukan kewenangan Presiden. Di antara tidak setuju itu juga khawatir kalau saya menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Apa yang saya lakukan? Saya memutuskan dan melakukan tindakan untuk menengahi sengketa itu agar segera selesai dan tidak makin menjadi-jadi. Saya mengundang Ketua KPK dan Kapolri untuk secara intensif segera menyelesaikan kericuhan ini. Selama 2 hari 2 malam secara maraton kita bikin langkah-langkah konkret untuk menormalisasi hubungan baik kedua lembaga tersebut, yang alhamdulillah kedua pejabat penting tersebut sepakat dan melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan. Satu catatan kecil ketika saya tengah menyelesaikan persengketaan tersebut secara maraton, di Jakarta ada unjuk rasa yang lumayan besar dengan membawa spanduk KPK, "Kemana Presiden kita?" Tetapi saya tidak berang karena lebih baik saya hemat bicara dulu agar kerja yang saya lakukan tidak gagal. Singkat kata, benturan dapat diakhiri. Saya tak melampaui kewenangan yang saya miliki. Saya tidak masuk wilayah hukum yang menjadi kewenangan penegak hukum, penyelidik, penyidik, penuntut, dan pemutus tuntutan. Berarti saya tidak melakukan abuse of power, juga tidak melanggar konstitusi dan undang-undang. Saya pikir ini termasuk cawe-cawe yang positif, positive intervention. Oke.
Saya lebih baik berhenti di sini dalam mengupas kata cawe-cawe karena bukan istilah cawe-cawe ini yang menjadi pokok perbincangan publik, bukan. Yang diperdebatkan adalah apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam proses pemilihan presiden mendatang itu yang oleh banyak kalangan dianggap ikut mengatur siapa-siapa yang diharapkan akan maju sebagai calon presiden dan siapa yang tidak diharapkan maju, ini baik atau tidak baik. Boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar atau salah, saya amati inilah yang menjadi inti silang pendapat di kalangan masyarakat kita. Soal salah benar atau baik buruk ini memang harus sungguh dimengerti jika kita kaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan. Kalau ada yang berkomentar sebagai seorang bupati tak sepatutnya dia ngomong begitu, pernyataan seperti itu tidak baik. Ini mengait kepada soal etika, etika berkaitan dengan baik dan buruk. Sedangkan kalau ada yang mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu terbukti bersalah karena dia memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender yang menyimpang dari ketentuan yang resmi, berarti itu lebih berkonotasi pada urusan hukum, the minister is guilty. Sungguh pun demikian, ada juga hiruk pikuk atau salah benar yang tidak serta-merta mengarah ke urusan etika dan hukum. Misalnya ungkapan seperti ini, orang itu salah, nggak baik dia, mosok begitu cara memperlakukan temannya. Ucapan yang terakhir ini tidak harus dikaitkan dengan etika apalagi hukum. Dalam pembahasan berikut ini saya lebih menyoroti soal etis atau tidak etisnya sebuah perbuatan dan juga salah atau benar sebuah perbuatan jika ditinjau dari sisi hukum dan undang-undang. Kita sering mendengar di luar negeri what has been done by the president is both unethical and illegal. Artinya perbuatan sang presiden yang dimaksud sudah tidak etis, melanggar hukum pula. Nah, dengan kata-kata pengantar tadi, kini saya akan menyampaikan pendapat saya menyangkut cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Saya sambil goyang-goyang kaki ya Sobat Erasial. Panjang tulisannya soalnya. Nanti kita akan lanjutkan kalau terlalu panjang. Saya termasuk orang yang suka berbaik sangka ketimbang mudah berburuk sangka. Artinya saya tak gegabah mengatakan perbuatan seorang itu buruk dan juga salah. Sebelum yang bersangkutan ternyata memang buruk atau salah. Atau bahkan keduanya. Apalagi terhadap presiden kita Pak Jokowi saya harus hati-hati. Kalau buruk dan tidaknya sudah terjadi, kita ribet nantinya. Dalam dunia pemerintahan, saya selalu memiliki kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan, kecuali dalam situasi krisis dan darurat. Keputusan cepat dan tindakan di lapangan harus saya ambil. Misalnya manajemen krisis yang saya jalankan dalam kegiatan tanggap darurat bencana tsunami 2004, menangani krisis ekonomi global 2008, menangani pembajakan kapal Sinar Kudus di Somalia 2011 dan emergensi yang lain. Tentu keputusan dan langkah cepat harus saya lakukan, hitungannya bukan hari tapi jam. Hati-hati tidak berarti tidak berani, tidak tegas tidak tegas dan tidak punya sikap. Misalnya dalam pengambilan keputusan yang sangat fundamental dan strategis tidak mungkin saya lakukan secara serampangan. Mengapa? Saya tidak ingin keputusan yang sangat penting tersebut salah atau kalau tidak kemudian berkali-kali saya ubah. Bukan begitu kepemimpinan dan manajemen yang saya anut dan jalankan. Sikap seperti itulah terutama soal kehati-hatian yang hendak saya gunakan untuk membedah dan menelaah apakah cawe-cawe yang dilakukan presiden kita, Pak Jokowi itu benar atau salah serta baik atau buruk. Ada 5 hal yang ingin saya tanggapi terhadap cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Ambil napas dulu kita ya. Ya, oke. Kita ambil napas dulu ya. Udah lumayan juga ya. 1, Pak Jokowi ataupun pihak istana mengatakan bahwa beliau memang akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024, tetapi itu cawe-cawe yang baik dan demi kepentingan bangsa dan negara. Pendapat saya, sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir, kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah. Itu pendapat saya. Meskipun saya memiliki pandangan yang secara fundamental berbeda dengan beliau, tidak boleh saya mengatakan bahwa yang Pak Jokowi lakukan tidak baik. Sebaliknya yang saya lakukan dulu yang lebih baik. Saya menghormati pilihan beliau. Untuk diingat memang pada Pilpres 2014 dulu saya memilih bersikap netral
dan mempersilakan baik pasangan Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kala maupun pasangan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis. Nah, tentang kata-kata bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara, mungkin ini yang Pak Jokowi perlu berhati-hati dalam mengartikan kepentingan bangsa dan negara, khususnya jika dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang, harus tepat dan tidak bias. Kepentingan nasional atau national interest tidaklah sama dengan kepentingan politik seorang presiden atau kepentingan politik sebuah parpol atau pihak manapun. Banyak literatur yang mendefinisikan kepentingan negara dalam tingkatan mulai yang bersifat hidup matinya sebuah negara, survival interest, disusul dengan kepentingan negara yang vital interest, dan kemudian disusul dengan kepentingan besar major interest, dan seterusnya. Terjaminnya keselamatan, kedaulatan, dan keutuhan NKRI misalnya itu adalah survival interest. Terlindunginya keamanan negara dan terjaganya ekonomi nasional sering diidentikan dengan vital interest. Jadi kalau mengatakan bahwa cawe-cawe itu demi kepentingan bangsa dan negara, perlulah rakyat Indonesia diyakinkan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara. Mengapa rakyat perlu diyakinkan? Ya karena dalam Pilpres mendatang rakyatlah yang akan memilih presiden mereka untuk periode 5 tahun ke depan. Bukan presiden, bukan DPR, bukan partai politik, bukan pula kalangan orang-orang kaya. Dalam iklim plutokrasi, money talks, sekali lagi yang memilih adalah rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan yang sejati. Oke, ya. Jadi kata Pak SBY, cawe-cawe boleh dalam konteks itu. Walaupun saya mengatakan itu namanya bukan cawe-cawe. Karena presiden itu memiliki tugas umum pemerintahan. Kalau dia memiliki tugas umum pemerintahan, cawe-cawe itu bantu-bantu dari samping, dari belakang. Tapi it's okay, ya. Oke. 2, dari berbagai sumber yang kredibel didapat informasi bahwa Pak Jokowi hanya menghendaki 2 pasangan capres-cawapres, bukan 3 apalagi 4 pasangan. Pendapat saya. Ini udah pasti salah ini. Terhadap hal ini menurut pikiran saya tidak ada yang salah dan dari Presiden Jokowi siapapun di negeri ini. Okay. Termasuk presiden tidak dilarang untuk punya kehendak dan harapan. Nothing wrong with him. Is it? Mungkin Pak Jokowi akan melakukan pekerjaan politik untuk mencapai tujuan dan sasaran ini. Politik itu banyak caranya, yang penting tujuan tercapai, kata sebagian kalangan. Meskipun sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa cara-cara yang digunakan itu janganlah dengan menghalalkan segala cara. Tetapi dalam politik soal halal dan tidak halal itu juga subjektif. Tergantung dari mana memandangnya. Jikalau Pak Jokowi melakukan kerja politik dengan meminta para pimpinan parpol yang tergabung dalam kabinet kerja dewasa ini dan para ketua umum parpol yang mayoritas adalah menteri dan sepenuhnya mengikuti yang disampaikan presidennya, menurut pendapat saya tidak boleh Pak Jokowi divonis sebagai melakukan tindakan yang salah atau buruk. Yang bisa membuat cawe-cawe Pak Jokowi menjadi bermasalah adalah apabila beliau melakukan tindakan bersama dengan pembantu-pembantunya yang dinilai melanggar hukum dan atau menyalahgunakan kekuasaannya, abuse of power, guna mencegah terjadinya pasangan capres-cawapres yang ketiga. Apabila Pak Jokowi bersama pembantu-pembantunya bekerja secara all out agar para pemimpin parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tidak membentuk pasangan ketiga, disertai dengan semacam ancaman, ya inilah yang bisa menjadi masalah. Misalnya sejumlah pemimpin parpol diancam baik langsung maupun tidak langsung akan diperkarakan secara hukum dan akan masuk ke ranah pengadilan jika mereka tidak menuruti keinginan Pak Jokowi. Bahasa yang mudah dimengerti oleh publik adalah dia akan dijadikan tersangka dalam proses penuntutan hukum. Konon Pak Jokowi dan pembantu-pembantunya merasa mengantongi kasus-kasus pelanggaran hukum dari para pemimpin parpol tersebut. Kalau hal ini benar-benar terjadi atau ya memang begitu yang terjadi, ini akan menjadi kasus yang serius. Ini sudah pelanggaran pidana ini ya. Itu artinya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Begini pendapat saya mengenai hal ini serius ya. Begini pendapat saya mengapa hal ini serius. Jika semuanya ini benar, maka Presiden Jokowi pertama-tama melakukan politik tebang pilih. Kalau mengikuti keinginan beliau, meskipun dia punya kasus hukum akan aman. Sebaliknya kalau dia membalelo akan segera dijadikan tersangka dan masuk proses hukum. Ini tidak bisa mencegah tuduhan kepada Presiden Jokowi sebagai tidak etis dan tidak adil. Pak Jokowi akan dinilai telah mengingkari sumpah yang beliau sampaikan pada tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2019 yang antara lain berbunyi,
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Para pencinta keadilan akan mengatakan bahwa apabila para pembantunya memang terlibat dalam pelanggaran hukum yang serius, hukum mesti ditegakkan sebagaimana yang berlaku kepada warga negara Indonesia manapun. Ingat, prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku secara internasional yang berbunyi no one is above the law dan juga the law is applied equally and fairly. Ya. Yang lebih serius adalah jika seorang presiden menghalang-halangi sebuah penegakan hukum, itu termasuk dalam definisi obstruction of justice. Obstruction of justice ini sebuah tindak pidana crime di negara manapun ada sanksi hukumannya. Dalam undang-undang tentang tipikor di Indonesia misalnya, perbuatan menghalang-halangi proses hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi diancam dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun. Kalau hal ini terjadi di negara-negara yang sama-sama kita cintai ini, pantaslah kalau ada kata-kata sumbang bahwa hukum bisa dipermainkan. Negara seperti ini sering dicap bahwa yang menjadi panglima bukan kebenaran dan keadilan, tetapi politik dan kekuasaan. Secara pribadi saya tidak setuju kalau ada upaya politik untuk membatasi jumlah pasangan capres-cawapres. Apa alasannya? Apa kepentingannya? Apanya yang salah kalau lebih dari 2 pasang? Pilpres tahun 2004 di era pemerintahan Presiden Megawati, tak ada pembatasan semacam itu. Ada 5 pasangan capres-cawapres yang berkompetisi. Secara demokratis tak ada masalah apapun dengan pasangan sebanyak itu. Jangan lupa ya, pada waktu itu tidak diterapkan presidensial threshold 20% atau 15% menurut undang-undang, tapi cukup dengan pasal peralihan 3% suara dan 3% kursi dan 5% suara. Ya. Sekarang ini saya mempercayai bahwa rakyat kita terbelah antara yang pro keberlanjutan dan yang pro perubahan. Menurut saya kedua aspirasi dan keinginan itu sah, akan menjadi persoalan besar jika tidak ada pasangan satupun yang dianggap mewakili rakyat yang pro perubahan. Separuh rakyat kita bisa marah karena tak ada yang mewakili mereka. Mereka juga sangat kecewa karena tak ada pasangan capres-cawapres yang mereka bisa titipkan harapan dan aspirasinya. Kalau separuh rakyat kita marah, bagaimanapun akan berakibat pada adil dan damainya Pilpres 2024 mendatang. Menarik ya. Jangan Pilpres itu dipaksakan dari satu kantong saja ya. Oke. Poin 3, juga diketahui oleh banyak pihak bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan dan tidak ingin pula yang bersangkutan jadi capres. Pendapat saya tidak menjadi soal kalau Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Itu hak beliau, tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula presiden kita disalahkan. Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang, itu pun tidak melanggar hukum. Karenanya tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah itu tidak melanggar undang-undang. Iya, politik memang begitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah apabila cara yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk mencegah Anies menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang presiden dan apalagi kalau masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan. Oke. Bagaimana kira-kira cara yang bisa dilakukan? Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu. Kalau memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerimanya. Tetapi, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius. Saya tidak akan membahas dampak seperti apa yang secara sosial, politik, dan keamanan kalau hal itu terjadi. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi etika dan hukum. Kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka pelanggaran hukum, padahal tidak bisa dibuktikan secara mengesankan, no strong evidence, ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Utamanya kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Masalah akan menjadi sangat serius kalau secara pribadi Presiden Jokowi memang terlibat dalam hal ini. Personally involved, sebagai seorang sahabat, saya sungguh berharap beliau tidak melakukannya. Luar biasa ya. Ini Dian highlight ya, sebagai seorang sahabat saya berdoa, saya berharap beliau sungguh tidak melakukannya ya. Ini penting ini. Kemudian cara lain yang bisa dilakukan untuk menggagalkan niat dan rencana Anies untuk menjadi capres adalah dengan mengamputasi salah satu dari parpol-parpol yang hendak mencalonkannya sebagai capres. Kalau salah satu dari 3 parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres tidak lagi memberikan dukungannya, bakal bubarlah koalisi yang tengah in the making ini. Cara seperti apa yang bisa ditempuh sehingga Anies tak bisa maju lantaran koalisinya tak bisa berlayar? Macam-macam. Pertama,
melalui kerja politik agar salah satu partai atau lebih membatalkan pencalonannya terhadap Anies. Atau yang kedua, sebuah partai dikerjain sehingga tak lagi bisa mencalonkan seorang menjadi capres. Maksudnya Demokrat ya. Kalau menggagalkan koalisi pengusung Anies ini karena hasil kerja politik, saya tidak punya komentar. Tetapi kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Muldoko, Kepala Staf Presiden Jokowi yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar ya. Dampak yang besar ini itu bukan hanya bagi Partai Demokrat, tapi dugaan saya juga terhadap pihak yang tengah berkuasa. Kalau yang ingin menggagalkan Demokrat untuk mendukung Anies ini memang nekat, gelap mata dan ingin memamerkan kekuasaan, langkah itu tidak melanggar undang-undang. Iya, malah memamerkan kekuasaan yang dimilikinya, saya duga akan menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat luas. Selebihnya soal kemungkinan apa yang bisa terjadi, silakan mempelajari sejarah politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Sejarah selalu mengabadikan berbagai cerita tentang solidaritas dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dinilai sangat tidak adil dan menindas. Saya pribadi harus menyampaikan pandangan saya tentang PK KSP Muldoko yang mayoritas rakyat kita sangat menentangnya. Dari akal sehat, dari sisi proses hukum yang telah berjalan selama ini, dan dari keabsahan serta cara-cara Muldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah, termasuk sangat tidak dipenuhinya syarat untuk sebuah KLB, tidak ada jalan bagi Muldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil. Saya masih percaya Mahkamah Agung sebagai simbol benteng kebenaran dan keadilan di negara kita akan tetap amanah, memiliki hati nurani dan akal sehat, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, dan memberikan putusan yang benar dan adil. Sudah lama hilang. Rasa percaya saya kepada MA dan jajaran pengadilan dalam naungannya juga dilatar belakangi oleh keseluruhan proses pengadilan yang digelar selama ini yang saya nilai kredibel dan adil. Saya ingin menyampaikan kepada Mahkamah Agung, rakyat Indonesia bahkan masyarakat internasional akan mengikuti proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh MA. Mengapa dunia peduli? Karena perlakuan pihak yang tengah berkuasa terhadap seorang mantan presiden selalu menarik perhatian dunia. Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Muldoko. Jika benar memang ada tekanan dari pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat, saya berharap MA tidak serta-merta mempercayainya. Saya sangat ingat apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrat di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. Waktu itu Ketua Umum Partai Demokrat AHY diundang oleh Pak Jokowi ke Istana Bogor. Dengan didampingi oleh Mensesnek Pratikno, Pak Jokowi menjelaskan secara panjang lebar bahwa intinya beliau tidak tahu menahu atas apa yang dilakukan oleh Muldoko. Memang ini berbeda dari apa yang dibangun oleh Muldoko dan para pelaku KLB, bahwa rencana pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu mendapatkan blessing dari beliau. Sama halnya dengan komentar berbagai kalangan di dalam dan di luar negeri yang menyaksikan jika Pak Jokowi benar-benar tidak tahu. Tapi posisi Partai Demokrat termasuk saya tetap mempercayai dan memegang apa yang disampaikan Pak Jokowi tersebut sebagai kebenaran, truth. Mengapa cerita ini saya angkat? Saya berharap MA tidak begitu saja percaya kalau ada yang memberikan tekanan kepada MA agar memenangkan Muldoko dan mengalahkan Partai Demokrat yang resmi dan sah dengan mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga merestuinya. Kita tentu tidak ingin Presiden Jokowi difitnah atau dicatut namanya oleh pihak manapun. Dulu ketika masih memimpin Indonesia, saya juga tidak happy kalau difitnah. Sebagian kalangan berpendapat bahwa di luar Partai Demokrat yang sepertinya tengah diganggu agar tak lagi bisa mencalonkan Anies menjadi capres, sangat mungkin tekanan dan kerja politik dilakukan untuk membuat Nasdem dan PKS mengurungkan niatnya untuk mencalonkan Anies. Sebenarnya, masyarakat luas tidak sulit untuk mengetahui apa yang bakal terjadi ke depan ini. Di era digital society ini sepertinya tak ada lagi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Lihat itu percakapan di media sosial meskipun sering offside karena bercampur aduk antara fakta dan hoax. Kalau negara merasa apa yang dilakukan itu masyarakat tidak tahu, negara bisa salah.
Lebih terang lagi jika kita dengarkan percakapan masyarakat di warung-warung kopi. Sekali lagi, rakyat tahu, jangan underestimate ya. Oke. Wah, masih beberapa lembar lagi ya. Masyarakat banyak tahu meskipun mereka memilih diam. Saya juga tahu dan mendengar meskipun sama dengan masyarakat luas, saya memilih untuk diam dan hemat bicara. 4. Didapatkan berbagai informasi bahwa Pak Jokowi akan memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh untuk menjadi capres atau cawapres. Pendapat saya adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi capres dan cawapres. Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan keberpihakan itu dianggap keliru. Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya. Jika untuk menyukseskan jago yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu. Jika kemudian perangkat negara termasuk fasilitas dan uang negara digunakan untuk itu, di samping tidak etis juga melanggar undang-undang. Sebagai contoh, jika lembaga intelijen BIN, Polri, TNI, penegak hukum, BUMN dan perangkat negara lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil. Eksplisit dia mengatakan ya, BIN, Polri, TNI, penegak hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain. Bayangkan ya, itu eksplisit betul, karena itulah yang sering dipakai biasanya. Siapapun di negara ini termasuk presiden jika melakukan perbuatan sehingga sebuah pemilihan umum termasuk Pilpres benar-benar tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil, istilah lain yang sering kita dengar Pilpres tidak lagi free and fair, ini sudah berkategori melanggar konstitusi. Ingat, amanah Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menarik pergunjingan beberapa saat yang lalu ketika putra menantu Presiden Jokowi maju sebagai calon wali kota Solo dan wali kota Medan. Sebagian kalangan menganggap itu tidak etis karena beliau sedang menjabat sebagai presiden incumbent. Menurut pendapat saya tidak bisa serta-merta kita mengatakan Pak Jokowi melanggar etika karena itu tergantung cara memandangnya. Ingat, siapapun di negeri ini memiliki hak dan kebebasan untuk menjadi siapa. Dalam pemilihan umum termasuk Pilpres, setiap warga negara kecuali dilakukan pembatasan oleh putusan pengadilan memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Sehingga putra-putra Pak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Yang penting seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, jangan sampai sumber daya dan perangkat negara digunakan untuk memenangkan putra-putra beliau itu. Kalau itu terjadi di samping melanggar undang-undang, juga membuat pilkadanya tidak adil. Tidak adil bagi kandidat yang lain beserta para pemilihnya. It happened already. It happened. Pendapat saya berkaitan dengan tidak boleh dihalang-halanginya putra-putra Presiden Jokowi untuk maju sebagai kandidat apapun. Wali kota, gubernur, presiden misalnya mesti berlaku sama bagi warga negara yang lain. Artinya siapapun yang ingin menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024 tidak boleh dihalang-halangi apalagi jika dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Oke, sobat sekalian, ini yang ke 3 terakhir ya. Pemimpin. Oke. 5. Menurut pengakuan dan pernyataan sejumlah pimpinan partai politik, baik secara terbuka maupun tertutup, Pak Jokowi lah yang akan menentukan dan memberikan kata akhir siapa pasangan capres-cawapres yang mesti diusung oleh partai-partai politik itu. Pendapat saya, dalam hal ini saya berpendapat Pak Jokowi tidak bisa dipersalahkan. Mungkin ada yang bilang beliau melanggar etika karena mengambil alih kedaulatan sejumlah partai politik. Yang menentukan capres dan cawapres seharusnya partai politik yang bersangkutan, bukan presiden, demikian kata mereka. Kalau benar-benar yang menentukan siapa capres dan cawapres adalah Pak Jokowi dan bukan parpol-parpol yang bersangkutan, justru yang mesti dikritisi adalah para pemimpin parpol-parpol itu mengapa mau diperlakukan begitu. Tetapi kalau para pemimpin beserta seluruh kader parpol tidak menolak peran Presiden Jokowi dalam penentuan capres atau cawapres yang mesti diusung dan didukung, menurut saya urusan selesai. Kita tidak boleh menyalahkan baik Pak Jokowi maupun para pemimpin parpol karena hal itu terjadi atas dasar mau sama mau. Jadi jika hubungan antara Presiden Jokowi dengan para pemimpin parpol itu
khususnya dalam penetapan capres atau cawapres yang mesti didukung berdasarkan mau sama mau, yang juga tidak bertentangan dengan undang-undang, sepenuhnya hak mereka. Saat dan tidak boleh dipersalahkan. Ini pendapat saya, meskipun ketika saya menjadi presiden dulu, jalan yang saya pilih berbeda dengan yang Pak Jokowi pilih. Sebagai penutup, artikel yang saya beri judul Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, narasi yang saya bangun dalam artikel ini berdasarkan percakapan di ruang publik, berbagai wahana dan juga informasi dari berbagai sumber terpercaya yang saya peroleh. Karena saya punya karakter berhati-hati terhadap informasi yang sangat penting dan sensitif, saya lakukan cross-check agar klasifikasi informasi dan intelijen itu menjadi lebih kuat. Saya tidak ingin salah tanpa saya minta sumber-sumber terpercaya tersebut menyampaikan berbagai informasi ini kepada saya, langsung atau tidak langsung. Memang mereka meminta agar identitasnya sementara tidak dibuka. Saya mesti memenuhi permintaan itu karena saya paham mengapanya. Kedua, sebagai salah satu orang tua di negeri ini, tanda kutip ya, saya harus mengatakan bahwa tindakan yang jelas sangat mengganggu dan berbahaya dalam rangkaian pemilu 2024 ini sebaiknya dihentikan. Rencana-rencana ke depan yang juga berkategori melanggar hukum dan keadilan sebaiknya diurungkan. Jangan sampai karena kealpan dan kesalahan di antara kita, apalagi di pihak yang tengah mengemban amanah kekuasaan, pemilihan umum yang menjadi milik rakyat Indonesia ini tercoreng. Kalau musibah ini terjadi, sejarah akan mencatat dan rakyat akan mengingat selamanya bahwa pemilu kelima di era demokrasi ini tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil. Juga bisa tidak damai akhirnya. Kalau ini sungguh terjadi, Ibu Pertiwi akan menangis dan bangsa Indonesia akan kembali berkabung. Ketiga, apa yang saya sampaikan di artikel ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik. Jika banyak yang mengait kepada presiden kita, Pak Jokowi, ini semata-mata agar beliau tidak melakukan kesalahan yang serius. Ingat kata-kata orang bijak, the president can do no wrong. Artinya, presiden tidak boleh berbuat salah. Bukan diartikan seorang presiden tidak boleh disalahkan. Dia selalu benar. Bukan begitu artinya. Bagi mereka yang membantu dan mengawal Pak Jokowi, bantu dan kawalah secara benar. Setelah tanggal 20 Oktober 2024 nanti, Pak Jokowi akan mengakhiri dharma baktinya sebagai pemimpin bangsa. Beliau akan menjadi orang seperti saya, beliau akan menjadi sahabat saya, sahabat kita semua. Tentu beliau ingin mengakhiri pengabdiannya dengan baik. Tak ada di dunia ini presiden yang tidak ingin mengakhiri pengabdiannya secara soft, happy landing. Dan tentunya bukan hard landing, apalagi crash. Beliau juga ingin punya legacy dan diingat dengan baik oleh rakyat. Sejatinya kita semua harus mengawal dan mengamankan beliau agar mimpi-mimpi indah beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jakarta 18 Juni 2023. Panjang juga ya. Ya, sobat sekalian, itu tadi yang ditulis oleh SBY. Ada 5 poin dan menurut saya apa yang disampaikan SBY itu sangat soft, sangat lunak. Kategorinya tidak etika tinggi. Karena kenapa? Ya, dia banyak memaklumi. Padahal kita harus paham bahwa Presiden Jokowi itu adalah primus inter pares. Dia adalah Presiden Republik Indonesia dan yang tidak lagi akan mencalonkan diri. Jadi kalau dia masih cawe-cawe, dan saya katakan cawe-cawe itu konsep yang keliru. Karena cawe-cawe itu tidak membuat presiden itu menjadi primus inter pares, tetapi orang yang main belakang atau main samping. Maka menurut saya dia tidak menempatkan dirinya sebagai orang nomor 1, sebagai kepala negara, tapi menempatkan sekedar anggota partai politik atau orang-orang politik yang harusnya dia kurangi porsinya ketika dia sudah menjadi seorang negarawan. Beberapa di antaranya tidak melanggar hukum, tetapi etika harus ditegakkan setinggi-tingginya. Sebagai contoh misalnya, cawe-cawe. Saya mengatakan tidak benar dan tidak boleh presiden itu cawe-cawe dalam segala urusan. Kok bisa begitu? Iya, karena dia adalah pemimpin negara, dia adalah kepala negara, dia adalah primus inter pares. Dia memiliki tugas umum pemerintahan di mana dia diharuskan berdiri di garda paling depan, gak bisa cawe-cawe. Cuma untuk berpemilu itu sudah diserahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dia sama sekali tidak punya kewenangan apapun dalam hal pemilu. Tapi ada tugas umum pemerintahan untuk mengamankan jalannya negara. Itu bukan cawe-cawe. Itu adalah tugas yang melekat padanya sebagai kepala negara. Misalnya dalam kampanye terjadi kerusuhan, nggak perlu diperintahkan oleh KPU, ya, polisi tetap siaga 24 jam sebagai alat pengaman negara. Jadi saya agak kurang sepakat bahwa presiden boleh cawe-cawe asal maknanya positif. Baik positif apalagi negatif, menurut saya Pak Presiden tidak boleh cawe-cawe, karena cawe-cawe itu bukanlah sebuah pengertian bagian dari primus inter pares. Yang kedua, Presiden tidak suka Anies Baswedan. Kalau kita pakai pegang etika tinggi, ya nggak suka boleh dia simpan dalam hatinya. Tetapi kalau dia kemudian jadikan itu sebagai sebuah perlakuan yang diskriminatif terhadap para calon presiden, nah itu tidak boleh. Dia tidak memegang etika. Misalnya ada undangan untuk calon-calon presiden, Anies tidak diundang, yang lainnya diundang. Itu menurut saya tidak sesuai dengan etika. Misalnya yang terkait dengan pengen 2 calon saja, ya boleh preferensi, tetapi kita harus menjaga dan pro pada demokrasi. Demokrasi kita harus kita junjung tinggi. 2 calon itu sesuatu yang justru menghambat demokrasi akibat penerapan presidensial threshold. Yang ketiga, cawe-cawe terhadap ketua umum partai politik dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Saya yakinkan Sobat Era sekalian, tidak ada ketua umum partai yang mau diatur-atur oleh Presiden Jokowi kecuali mereka dalam posisi yang dependen, dalam posisi yang lemah. Tapi kalau dalam posisi yang setara, kuat, saya kira mereka tidak mau akan dicawe-cawekan. Jadi terlalu baik menurut saya apa yang disampaikan Presiden SBY karena saya punya versi yang jauh lebih tinggi dalam hal penerapan etikanya. Tapi kalau itu sudah menyangkut kriminal, ya, tindak pidana, ya kita harus paham bahwa presiden suatu saat bukan tidak mungkin dituntut ketika dia sudah landing. Ya, dengan cawe-cawe yang melanggar hukum tersebut. Misalnya dia melakukan langkah-langkah kriminalisasi di satu sisi dan di sisi lain melakukan yang namanya obstruction of justice, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu bermanfaat bagi Sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.